Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman bisa kita mulai ya. Suara saya bisa didengarkan? Halo, suara saya bisa didengar? Oke, bisa Ustaz dengan jelas. Oke, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Dani Firdaus. Baik, kalau gitu akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina ibni abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya nabi abadah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur tak lupa kita curahkan kepada Zat yang Maha Agung. Karena berkat hidayahnya lah kita, karena berkat limpahan rahmatnya kita semua dapat diberikan kekuatan untuk menghadiri majelis ilmu yang sangat mulia ini dengan keadaan sehat walafiat, dan alhamdulillah kita telah diberikan kekuatan untuk bisa melakukan keistiqomahan dalam menjalankan ibadah. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad, Nabi Agung kita semua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat bimbingan beliau lah kita semua keluar dari jalan kesesatan menuju ke jalan yang terang benerang. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada malam hari ini akan mengkaji kaidah fikih, yaitu as-su'alu mu'adun fil jawabi, yaitu pertanyaan itu diulang di dalam jawaban. Nah, pembahasan ini akan dibahas oleh guru kita semua, yaitu Ustadz Dani Firdaus SPD MPD. Untuk mempersingkat waktu dan tempat kepada Ustadz Dani, kami persilahkan. Jelas, jelas. Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Ustadz. Ya. Baiklah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Muhammad Sayyidina Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Yang saya cintai, yang saya banggakan, mahasiswi Universitas Jember yang hari ini hadir mengikuti kegiatan rutin kajian kitab milenial, yaitu kitab Faraidul Bahiyah. Pada malam hari ini kita sudah sampai ke kaidah yang ke-17, yaitu as-su'alu mu'adun fil jawab. Insya Allah pada malam hari ini kita itu membahas dua kaidah. Kebetulan kaidah yang satu ini sangatlah mudah dan sangatlah simpel, ya, sangatlah mudah dan sangatlah simpel. Oleh karena itu sebenarnya kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya juga itu sering terjadi di kehidupan kita. Namun terkadang kita tidak sadar ini termasuk kaidah yang mana. Oleh karena itu dalam rangka kajian ini kita itu sedikit sadar dari kemarin sudah belajar mengenai kaidah-kaidah usul fiqh. Dan ini sangat penting sekali untuk diketahui. Karena apa? Tidak semua kaidah itu bisa diterapkan. Ada tempatnya masing-masing. Sesuai kaidah likulli maqalin maqamun. Setiap pendapat atau perkataan itu ada tempatnya masing-masing. Pada kaidah ini misalnya ada kaidah as-su'alu mu'adun fil jawab, yaitu pertanyaan itu diulang dalam jawaban. Artinya apa? Sebenarnya pertanyaan jawaban itu adalah mengulang pertanyaan. Ya, jawaban itu sebenarnya mengulang pertanyaan. Seperti contoh misalnya, apakah kamu sudah makan? Iya, saya sudah makan. Ini kan hanya pengulangan pertanyaan sebenarnya. Seandainya tidak, nanti tinggal diberi ulasan, ya. Tidak, saya belum makan. Artinya apa? Sebenarnya as-su'al mu'adun fil jawab ini kaidah yang sering kita
baik sadar atau tidak sadar kita sering melakukan dan menerapkan kaidah ini karena kita dengan mukhatab lawan bicara kita sehari-hari itu sudah sering sering melakukan kaidah ini. Namun dalam kitab Faridul Bahya ini diberi contoh bahwasanya contoh pertanyaan itu diulang dalam jawaban. Pertanyaan itu diulang dalam jawaban. As-su'alu mu'adun fil jawab. Semisal seseorang bertanya, apakah istrimu sudah diceraikan? Ya, maka jawabannya iya, istriku sudah saya ceraikan. Ini kan hanya mengulang saja. Atau juga misalnya dalam kasus besar, kita tahu dulu kasus besar artis kita misalnya dalam kasus hukum misalnya itu tidak perlu saya sebutkan namanya, inisial A sama inisial L sama C, dan dulu sangat viral sekali. Dia adalah penyanyi yang sangat viral sama dua artis melakukan perlakuan zina, kemudian di videonya viral. Kemudian hakim bertanya ke si pelaku, apakah benar yang ada di video tersebut si A, kemudian si L dan si C? Akhirnya menjawab, iya itu saya. Iya yang di dalam video itu saya. Itu kan hanya pengulangan saja. Jadi sebenarnya as-su'al mu'adun fil jawab. Nah, ini sering diterapkan dalam kasus hukum. Jadi hakim itu bertanya, apakah kamu melakukan pencurian? Iya saya melakukan pencurian. Kalau tidak saya tidak melakukan pencurian. Misalnya seperti itu. Maka harus diberi ulasan. Namun hakikatnya bahwasanya sebenarnya itu as-su'al mu'adun fil jawab, pertanyaan itu sebenarnya diulang dalam jawaban. Seperti itu ya. Makanya di kaidah-kaidah sebelumnya al-jawab manutun bisu'al. Jawaban itu harus sesuai dengan pertanyaannya. Kenapa? Karena dari jawab soal itu selalu diulang dalam jawaban. Makanya harus sesuai. Itu kaidah yang ke-17. Seperti yang saya katakan tadi, pada malam hari ini kita akan ditambahi, karena kalau cuma satu kaidah kurang, terlalu sedikit ya. Karena memang itu kaidahnya simple. Untuk yang kaidah pertama, yaitu as-su'alu mu'adun fil jawab. Memasuki kaidah selanjutnya, yaitu la yunsabu ila sakitin qaulun. Ini kaidah yang agak rumit dan ada tempatnya masing-masing. Yang diam itu tidak dapat dianggap berbicara. La yunsabu ila sakitin qaulun. Makanya hati-hati. Ketika nanti kalian misalnya jadi hakim atau sebagai penentu hukum, kok yang terdakwa ditanyakan, tadi sempat ada video viral, kita tahu sidangnya Habib Rizik. Beliau yang didakwa berbagai macam, tapi namun tidak tahu kebenarannya, wallahu a'lam. Apabila nanti dari terdakwa, ya, ketika ditanya hakim itu tidak menjawab, lantas bagaimana hukumnya? Nah, ini mari kita kaji sesuai kaidah pada kitab Faridul Bahya ini, yaitu la yunsabu ila sakitin qaulun. Yang diam itu tidak dianggap bicara. Misalnya ada ulama yang mencetuskan kaidah ini yaitu Imam Syafi'i. Ya, di antaranya itu masalah apa? Penerapan kaidah ini. Masalah la yunsabu ila sakitin qaulun, yang diam itu tidak dianggap bicara. Ini sering terjadi pada kasusnya seorang yang sayyid, ya, janda. Misalnya janda itu ketika diberitahu oleh bapak atau ibunya bahwa ia hendak akan dikawinkan oleh seorang laki-laki, kalau janda itu diam saja, apakah itu dianggap iya? Ternyata tidak, ya. Ternyata tidak. Nah, ini pengecualian. Tidak masuk layun sabu ila sakitin qaulun, yang diam tidak dianggap bicara. Ini masuk kaidah ini, ya. Lupa saya, masuk kaidah ini. Jadi yang diam itu tidak dapat dianggap bicara. Yang diam itu tidak dianggap bicara. Namun kaidah ini tidak bisa diterapkan di semuanya, ya. Tidak bisa diterapkan semuanya. Misalnya ada perempuan janda. Perempuan janda itu apa? Perempuan yang sudah hilang keperawanannya disebabkan nikah, ya. Disebabkan nikah. Akhirnya apa? Ketika sudah perempuan yang sudah pernah menikah, kok mau menikah lagi, diberitahu oleh orang tuanya, kamu akan dinikahi. Kira-kira setuju apa enggak? Kalau ini hanya diam, maka tidak bisa menjadi putusan.
tidak bisa menjadi putusan. Begitu juga hukum ketika terdakwa. Apakah nanti terdakwa itu ketika ditanyakan hanya diam saja, apakah bisa menjadi putusan? Ternyata tidak, ya. Ternyata tidak. La yunsabu ila sakitin qaulun. Yang diam tidak dapat dianggap bicara. Karena tidak semua yang diam itu tidak bisa bicara, ada juga yang bisa bicara. Namun pengecualian dari kaidah ini sangatlah banyak sekali, ya. Sangatlah banyak sekali. Yaitu sekitar ada 7 masalah pengecualiannya. Kalau tadi perempuan yang sudah janda, perempuan yang sudah pernah menikah, kemudian mau menikah lagi, ini tidak perlu menunggu persetujuan wali atau harus menjawab iya, tidak, ya, tidak harus menjawab iya. Lain kalau perawan, ketika perempuan yang masih gadis, ya, itu kok ditawari oleh seorang ayahnya, Duk, kamu ntar lagi menikah, kemudian hanya mesem-mesem saja, hanya senyum-senyum saja, berarti itu menunjukkan iya, ya, menunjukkan iya. Makanya hati-hati kalau makanya ketika nanti di sini ini kan ada perempuan-perempuan, ya, nanti yang sudah yang mendengarkan juga baik di YouTube, kalau kita, ya, kalau seorang perempuan, seorang gadis ketika ditawari oleh seorang atau dilamar atau ditawari oleh orang tuanya atau saudaranya kok hanya senyum-senyum, itu berarti menunjukkan iya, ya. Inilah perbedaan antara janda dan yang masih gadis. Kalau yang janda diamnya tidak bisa dianggap iya. Kenapa? Karena sesuai kaidah la yunsabu ila sakitin qaulun. Tidak semua yang diam itu dianggap tidak bisa bicara. Dia punya pendapat seperti itu, ya. Khusus yang janda. Tapi kalau yang masih gadis kok hanya mesem-mesem saja, hanya tersenyum saja, kamu mau nikah sama ini, Nduk? Hanya jawaban dengan tersenyum saja, berarti itu iya, ya. Dia misalnya itu iya. Makanya kalau memang tidak suka bilang saja tidak. Jangan pas nanti ngamuk di kemudian hari, marah di kemudian hari, tidak terima dengan persetujuannya. Kenapa? Karena dalam fikih kalau diamnya seorang gadis atau senyumnya seorang gadis ketika ditawari untuk menikah itu menunjukkan iya, ya. Ini pengecualian kaidah. Kemudian juga terdakwa yang harusnya disumpah ketika diminta untuk bersumpah ternyata diam saja, maka menurut hakim itu dianggap tidak berani atau tidak mau sumpah. Berarti apa? Kalau sudah seperti itu, terdakwa yang seharusnya disumpah kok tidak mau, berarti itu menunjukkan dia itu bersalah berarti, ya. Buktinya apa? Dia tidak mau bersumpah. Nah, berarti mengiyakan dakwaan si penggugat seperti itu, ya. Ketika penggugat atau pemohon mengajukan gugatan ke terdakwa disumpah untuk untuk persaksiannya, ternyata dia tidak mau, berarti iya, berarti, ya. Berarti dia termasuk pelakunya atau seperti itu. Dia berarti memang benar-benar terdakwa, ya. Kenapa? Karena dianggap mengiyakan gugatan dari si pemohon, gitu, ya. Saya agak sedikit paham karena pengalaman di pengadilan. Ketika kita di depan hakim memang disumpah oleh hakim dan itu harus mau. Seandainya tidak mau, berarti nanti itu dianggap sesuai dengan gugatannya, ya. Misalnya saya digugat hal yang demikian, misalnya hal yang negatif, kemudian saya tidak mau disumpah, berarti itu sama saja saya mengiyakan atas gugatannya seperti itu. Kemudian sebagian orang kafir yang mengikat perjanjian dengan orang muslim, ya, kemudian melanggar, sedangkan sebagian yang lain diam saja. Menurut hukum bagaimana? Semua orang yang kafir itu dianggap telah merusak janji. Ini memang perbedaan khusus orang yang kafir. Ini kafir dhimmi, orang kafir itu setengahnya merusak Indonesia tatanan, maka dianggap semuanya itu merusak semuanya, berarti seperti itu, boleh diperangi. Kemudian misalnya juga ada seorang yang menjual seorang budak, kemudian budak tersebut itu diam, tidak membantah, ya, diam saja budak tersebut. Misalnya ada budak, kamu nggak ditawari, kamu mau tak jual, ya, dia cuma diam saja. Kalau dulu kan ada zaman perbudakan, berarti itu sama hanya dia mengiyakan karena suaranya budak itu tidak kuat seperti itu, ya. Sama seperti seorang gadis, karena masih kenapa kok seorang gadis itu diamnya atau senyumnya itu dianggap iya, kenapa? Karena itu masih hak miliknya orang tua seperti itu. Contoh yang terakhir, misalnya seorang membaca kitab atau membaca buku di depan guru atau syekh atau di depan dosen misalnya, kemudian guru tersebut diam saja, maka bacaan orang tersebut dianggap benar. Misalnya ketika kita
sesuai prodi kita mengajukan proposal kita, ya, proposal kita baik skripsi, tesis maupun disertasi. Akhirnya setelah dikoreksi cuma diam saja, dibaca diam saja, berarti ini menunjukkan bahwasannya itu bacaan atau yang sudah kita tulis itu adalah hal yang benar, seperti itu. Ini dari pengecualian dari kaidah la yunsabu ila sakitin qaulun. Yang diam tidak dapat dianggap berbicara, ya. Yang diam itu tidak semuanya tidak dapat dianggap berbicara, tidak semuanya, ya. Ada juga yang memiliki hak suara. Makanya kasusnya janda sama janda dengan gadis itu beda. Kalau janda itu ketika dia itu tidak mesti menunjukkan iya ketika mau dilamar atau mau dinikahi. Namun ketika gadis kok dia hanya diam atau tersenyum saja, dipastikan berarti ia menerima, seperti itu. Tidak bisa sudah, itu berarti sama hanya menerima. Kalau memang tidak mau, ya silakan mengatakan. Kalau bisu bagaimana, Ustaz? Ya ditulis pakai isyarat, ya, pakai isyarat. Tidak mau. Tapi kalau janda beda. Dia memang harus keinginannya sendiri, tidak boleh ada paksaan. Kenapa? Karena dia sudah pernah mengalami seperti itu. Dan juga bukan haknya orang tua. Kalau masih gadis itu kan masih haknya orang tua. Meskipun umurnya ya 40-50 seperti itu. Tapi kalau masih gadis, ya tetap saja ya, meskipun gadis umurnya 50 tahun. Kalau hanya diam ketika dilamar, berarti dia mengiyakan lamarannya seperti itu. Ini dari penerapan kaidah la yunsabu ila sakitin qaulun. Ada memang beberapa pengecualian, ya. Ini misalnya saya kasih satu contoh lagi, misalnya orang yang sedang ihram, ini pengecualian dari kaidah yang tadi. Misalnya ada orang yang ihram tapi diam saja ketika temannya datang terus mencukurnya. Nah, bagaimana hukumnya? Kan ihram itu kan wajib mencukur. Kemudian itu dia diam saja, kemudian temannya maksa mencukurnya. Dia orangnya itu diam saja ketika dicukur. Maka bagaimana? Dia kena hukuman. Dapat hukuman apa? Fidyah. Gitu. Karena dia itu kan harusnya ihram kan harus mencukur, tapi tidak mencukur. Makanya meskipun temannya yang akhirnya dia pasrah, ya. Pasrahnya ini tidak diterima kalau yang seperti ini, ya. Maka tetap wajib membayar fidyah seperti itu. Jadi itu ya beberapa pengecualian dari kaidah layun sabu ila sakitin qaulin. Untuk lebih pahamnya itu memang gampang kasus pada gadis dan perawan. Kalau gadis itu tidak masuk kaidah ini. Kenapa? Karena masih miliknya orang tua. Jadi hati-hati kalau kalian menerima lamaran atau tunangan atau pernikahan, kalau kalian hanya menjawab cuma diam saja, tersenyum saja, maka itu sama hanya dianggap iya. Tapi kalau yang janda tidak, ya, sesuai kaidah ini, tidak semua yang diam itu dianggap tidak bisa berbicara. Kalau yang janda khusus, ya, diamnya itu tidak bisa dianggap iya, ya, diamnya itu tidak bisa dianggap iya. Harus memang benar-benar ditanyakan mau apa tidak. Karena kalau diam itu apakah mau, itu belum tentu, harus mengatakan sendiri. Beda dengan perawan seperti itu. Ini dua kaidah yang kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Ini ada kaidah as-su'alu mu'adun fil jawab. Pertanyaan itu diulang-ulang dalam jawaban. Kemudian kaidah yang kedua, la yunsabu ila sakitin qaulun. Yang diam itu tidak semuanya dapat dianggap bicara, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah disampaikan materi yang sangat luar biasa dari Ustadz Dani. Pada teman-teman sekalian, jika ingin ada yang bertanya, silakan bisa melalui kolom chat maupun langsung menyalakan mic dan juga bisa menyalakan kamera.
Silakan teman-teman, jika yang ingin ada yang pertanyaan, langsung saja bisa melalui kolom chat maupun menyalakan kamera dan juga mic-nya. Baik, ini ada pertanyaan dari Mas Kava. Mungkin Mas Kava bisa dipersilakan untuk membaca sendiri atau saya bacakan, atau mungkin langsung bertanya, atau mungkin saya bacakan dari Mas Kava. Oke. Mohon izin bertanya, Ustadz. Ini ada pertanyaan yang ada di kolom chat. Tadi dijelaskan bahwa perempuan yang masih gadis dan budak dianggap lemah. Apakah sekarang dengan suasana seperti ini, kaidah diam dianggap mau? Apakah masih relevan, Ustadz? Karena melihat sekarang banyak tuntutan keadilan. Seperti itu. Mungkin dari Ustadz Dhani bisa langsung menjawab. Bagus pertanyaannya ya. Pertama, mengenai hal yang demikian, kita tidak bisa membandingkan secara detail maupun secara sepihak antara hukum fikih dengan hukum positif. Itu ya. Kenapa? Karena hukum positif itu memang tidak bertentangan dengan Al-Quran, tapi cara penggalian hukumnya, istidlalnya, pengambilan dalilnya itu berbeda, sehingga tidak bisa disamakan. Ini adalah aturan fikih, bahwasanya kalau perempuan yang masih biker, masih perawan, masih gadis, itu ketentuannya demikian. Ya, ketika dia tidak menjawab secara pasti namun hanya diam, misalnya tersenyum atau hanya diam saja, itu menunjukkan iya. Nah, begitu juga dengan budak, ya. Karena apa? Antara budak dan gadis ini masih mempunyai kepemilikan. Budak itu kepemilikannya punya yang apa? Punya mulimnya, punya apa istilahnya? Punya mulimnya itu punya si pemilik, punya bosnya, punya ownernya, ada ownernya ya. Jadi kalau budak itu masih ada pemiliknya, ada mulimnya, ada ownernya, kemudian orang tuh si gadis itu juga masih kepemilikan ownernya, yaitu orang tuanya sendiri ya. Sama-sama hal yang demikian, maka apa-apa yang ditentukan dan dilakukan oleh gadis ataupun budak itu harus sesuai dengan keinginan dari orang tua dan juga siapa namanya dari itu pemilik budaknya. Kecuali kalau dalam hal kemaksiatan itu tidak boleh, la ta'ata fil maksiat, kan tidak ada ketaatan seperti kaidah yang sudah kita pelajari sebelumnya, la ta'ata fil maksiat. Bahkan presiden juga ada hak untuk ke rakyatnya, kecuali apa? Kecuali bukan arah kemaksiatan. Apakah kita wajib taat ke orang tua? Wajib.
Ya, sesuai keinginan mereka wajib, selama itu tidak mengandung unsur kemaksiatan. Lantas bagaimana kalau urusan perjodohan? Kalau urusan perjodohan, ya dilihat dulu. Memang sekarang banyak yang menyatakan sekarang kan bukan zamannya Siti Nurbaya. Jadi kita tidak harus sesuai dengan keinginan orang tua, pilih sendiri. Boleh pilih sendiri, yang penting dapat izin orang tua. Jangan sampai tidak dapat izin orang tua. Karena kalau sudah tidak dapat izin orang tua, ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya orang tua ridhonya Allah terletak pada orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Jadi itu sudah pasti, hadis ini menegaskan bahwasanya taat ke orang tua itu wajib. Sesuai keinginan mereka ya wajib ya. Namun ketika nanti misalnya perempuan ini tahu cacatnya yang laki, misalnya melakukan hal negatif dan lain-lain, itu kan boleh disampaikan ke orang tuanya untuk menjadi pertimbangan bahwasanya itu tidak cocok sebagai calonnya, seperti itu. Tidak apa-apa mengajukan seperti itu, ya, mengajukan banding misalnya. Ya, namun yang jelas aturan fikih baik budak maupun gadis ini harus sesuai dengan ketentuan kepemilikannya. Namun ketika dia hanya terdiam saja, maka aturannya berlaku. Sama halnya mengiyakan. Makanya hati-hati jadi perempuan. Yang terutama yang gadis, ini kan masih gadis semua. Ya. Hati-hati kalau masih jadi tidak, kalau kalian diam saja padahal tidak suka. Kalau tidak suka lebih baik bilang, tapi kan secara halus, tidak harus ketika pas waktu di tempat acara. Bisa nanti di luar forum nanti. Seperti itu. Dan orang tua pasti nanti juga minta pertimbangan anaknya, karena anaknya nanti yang menjalankan. Nah, begitu juga budak juga seperti itu. Mau ndak dijual kan gitu. Kalau ndak mau ya ndak apa-apa, bilang ndak mau, seperti itu. Ya, jadi itu. Kalau kasusnya yang seperti yang kalian lihat film-film di Indosiar, ya itu rusak semua, karena film itu ya orang tuanya jual anaknya dan lain sebagainya, biar kaya dan lain sebagainya. Ini yang ndak boleh. Jadi itu ketentuan fikih tidak bisa dibandingkan dengan ketentuan hukum positif. Hukum positif ranahnya ke sana, namun kita juga tidak boleh keluar dari aturan-aturan fikih yang sudah berlaku, seperti itu. Ya, terima kasih jawabannya Ustadz. Mungkin dari penanya, apakah sudah dicukupkan? Oke, baik. Silakan teman-teman, mungkin ada pertanyaan lain yang terkait tema pada malam hari ini yang langsung nantinya akan dijawab oleh Ustadz Dani. Baik, teman-teman, jika tidak ada pertanyaan lagi, berhubung sudah jam 8 malam, yang mana tepat pada acara hari ini kita cukupkan.
Maka alhamdulillah kita semua telah ada di akhir acara. Sebelum menutup acara pada hari ini, mungkin kami persilakan Ustadz Dhani Firdaus untuk memimpin doa untuk kita semua. Mari kita tutup dengan pembacaan doa akhir majelis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah demikian acara pada malam hari ini. Semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk istiqomah, dan juga jangan lupa teman-teman akan selalu hadir, akan selalu istiqomah kajian ngaji fikih kontemporer setiap Selasa malam dan juga Kamis malam. Demikian dari saya selaku moderator mohon izin dan mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.